Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46, Tangisannya Kembali Pecah. Sebaiknya aku susul istriku ke kantin, daripada Kinan nanti ketemu Jihan dan bisa ribut kembali, gumam Fatih sembari memencet tombol lift turun. Sementara itu Jihan yang sudah berada di kantin rumah sakit yang terbilang cukup luas langsung memesan 2 jus untuk dirinya dan suami. Berhubung sambil menunggu jusnya ready, Jihan memilih berkeliling melihat konter makanan yang dijual di sana. Dan langkah kakinya berhenti di konter dimsum, netranya semakin cerah. "Mbak, minta dimsumnya 2 porsi ya, dibungkus," pinta Jihan. "Baik mbak, mau pilih isiannya atau campur?" tanya si penjual dimsum. "Campur aja ya mbak," pinta Jihan sembari melihat isi dandang yang mengeluarkan asap panas, sungguh bikin Jihan meces. Jikalau Jihan sedang memesan dimsum, maka berbeda hal dengan Rahmat yang bermaksud ingin menyusul Jihan ke arah kantin. Dirinya dicegat oleh salah satu perawat yang bertugas di IGD untuk membantunya sebentar mendorong kursi roda pasien menuju poli penyakit dalam. Dengan terpaksa Rahmat harus membantunya walau hatinya sudah tidak karuan dan berharap masih bisa mengejar keberadaan Jihan. "Ya Allah, semoga aku keburu menyusulnya. Jangan sampai kenapa, batin Rahmat ketar-ketir saat mengantar pasien ke poli. Selepas itu dia bergegas berlarian menuju lorong ke arah kantin dengan raut wajah cemasnya. Kembali ke area kantin, pria berjaket hitam serta bermasker memakai topinya terlebih dahulu. Kemudian membaca suasana di area kantin tersebut sembari memantau pergerakan Jihan yang masih berdiri di hadapan konter dimsum. Di balik memantaunya, tangan pria tersebut merogoh sesuatu di balik jaket kulitnya. Keluarlah benda lipat yang ada di dalam saku jaketnya, lantas menyembunyikannya di sela lengan jaket. Suasana kantin di jam yang sudah lewat jam makan siang. Tidak terlalu ramai pengunjungnya, hanya segelintir orang yang sekedar membeli makanan dan minuman lalu pergi. Untuk pengunjung makan di tempat bisa dihitung dengan jari. Pria suruhan Theo melangkahkan kakinya dengan santai dan berlagak seperti pengunjung kantin lainnya. Dengan sesekali berhenti di beberapa konter makanan dan melihat menu, kemudian melanjutkan langkah kakinya mendekati keberadaan Jihan. Sesekali juga pria itu melirik jalan keluar untuk dia nanti pergi usai melakukan permintaan Kinan. Setidaknya dia juga harus melakukan strategi melarikan diri. "Ini mbak dimsumnya, totalnya 40.000, ucap si penjual sembari memberikan kantong plastik pada Jihan. "Ini mbak uangnya," balas Jihan memberikan uang pecahan 50.000 sembari menerima pesannya dan menunggu kembaliannya. Tanpa Jihan sadari, pria berjaket hitam itu sudah semakin dekat di sampingnya. Bersamaan itu juga Fatih dan Rahmat sampai di gerbang kantin melalui arah yang berbeda. Rahmat yang beradu pandang dengan Fatih tampak tidak enak hati pada pria tersebut. Selamat siang dok," sapa Rahmat agak terbata-bata. "Siang Rahmat," balas sapa Fatih ramah sembari mencari keberadaan istrinya.
Begitu juga dengan Rahmat mencari sosok pria berjaket hitam dari kejauhan. Setelah beberapa menit Rahmat mengedarkan pandangannya ke setiap sudut, sementara Fatih melanjutkan langkah kakinya. Netra Rahmat langsung membeliak, kakinya bergegas lari tapi sebelumnya menyentuh bahu Fatih. "Dok, cepetan tolongin, ini bahaya," seru Rahmat terlihat tergesa-gesa menuju keberadaan Jihan. Sementara Fatih yang sempat kaget agak tercengang tapi bergegas waras dan melihat Rahmat berlarian ke konter dimsum. "Mbak Jihan cepat lari," teriak Rahmat. Jihan menolehkan wajahnya ke belakang bahu untuk melihat siapa yang berteriak. Tapi secepat kilat pria berjaket hitam itu menarik tangan Jihan dan membuat gadis itu kaget. "Sayang," teriak Fatih, larinya semakin kencang. "Papa, tolong," teriak Jihan saat pria itu semakin kuat menarik tangannya sampai tubuhnya terseret. Lantas Jihan membeliakkan matanya saat salah satu tangan pria itu mengeluarkan pisau dari balik sela tangan jaketnya. "Papa, Mas Fatih, tolong," pekik Jihan ketakutan. Rahmat menendang tubuh pria tersebut tapi pria itu tampak masih berdiri kokoh dan masih belum melepaskan tangan Jihan. Fatih yang sudah mendekati juga langsung memberikan tendangan. "Brengsek, lepaskan istri saya," Fatih tampak murka. "Tolong panggil pihak keamanan," seru Fatih kepada orang yang ada di sana. Lalu tangannya kembali mengayun tapi langsung ditangkis oleh pria tersebut hingga tubuh Fatih terhuyung ke belakang. Rahmat menahan tubuh Fatih untuk tidak terjatuh. "Lepaskan istriku," keparat. Fatih kembali berteriak dan langsung memasang kuda. Jihan yang sejak tadi mencoba melepaskan tangannya tetap saja tidak bisa. Tenaganya tidak sebanding, sungguh dia ngeri dengan benda tajam yang dipegang pria tersebut. Pria berjaket hitam itu menatap sinis lalu mengangkat tangan kanannya yang memegang benda tajam ke udara. "Keparat kau," umpat Fatih. "Istrimu harus mati," seru pria tersebut sembari mengayunkan tangannya ke udara. "Tidak, jangan lukai istriku," teriak Fatih tidak terima. Kemudian kembali mencoba merebut istrinya dari genggaman pria yang tidak dia kenal. "Pria itu orang suruhan Dokter Kinan," teriak Rahmat. "Brengsek," seru Fatih penuh amarah dan kembali maju. Tanpa bu pria berjaket hitam meluncurkan serangannya ke korban saat melihat Fatih kembali maju. "Ak!" teriak Jihan menutup matanya. Sementara itu juga Fatih terkejut melihat Rahmat sudah pasang badan dan kini pria itulah yang kena tusukan bukan Jihan. Semakin geram Fatih, dia memukul wajah pria itu hingga terlepaslah Jihan dari genggamannya. Tapi rupanya masih bisa melawan dengan cepat, entah setan apa yang merasuki pria berjaket hitam itu. Kini dia masih memegang benda tajam yang basah karena darah segar milik Rahmat. Terjadilah baku hantam antar Fatih dan pria tersebut dalam beberapa saat hingga Fatih tersenyum tipis saat berhasil melumpuhkan lawannya dan beberapa petugas keamanan sudah datang untuk membantunya. Tubuh Jihan yang masih gemetaran saat membuka matanya, lalu melihat Rahmat di depan matanya sudah dalam keadaan terluka di bagian punggungnya bikin dia syok.
Lantas kini melihat suaminya sendiri bersimbah darah di bagian perutnya. "Papa, Mas Fatih." "Tidak," jerit Jihan ketakutan. Air mata Jihan mengalir deras. Lantas dia mendekati suaminya yang saat ini sudah terkapar di lantai. "Pak, alhamdulillah, sayang selamat," ucap Fatih pelan. Jihan langsung memeluk suaminya. "Pak," Jihan tidak bisa berkata, kata lagi, suaminya sudah terluka. "I love you, sayang istriku." Fatih mengusap lembut punggung istrinya yang saat ini memeluk tubuhnya yang terluka. Sembari menahan rasa sakit bekas ditusuk dengan benda tajam, Kinan tampak duduk santai di sudut coffee shop yang ada di lobi rumah sakit. Sesekali dia menyesap kopi latnya dengan mengedarkan pandangannya ke arah dalam lobi melalui pembatas kaca. Hatinya antara berdebar sekaligus agak gregetan tak sabar untuk melihat hasil yang dilakukan oleh pria suruhan ayahnya. Semoga saja berhasil, gumam Kinan sendiri sembari menyesap kofnya dan sorot netranya yang sinis. Sementara itu dari ruang IGD, beberapa perawat keluar membawa 2 brangkar kosong sambil berlarian. Lalu beberapa petugas security pun turut berlari untuk membantu perawat lewat menuju arah kantin. Pemandangan itu tertangkap oleh Kinan yang memang keberadaan coffee shop tidak jauh dari salah satu pintu ruang IGD. Tapi dia tidak berpikir apapun melihat kehebohan tersebut. Karena banyak juga pasien yang mengalami kecelakaan masuk melalui arah belakang rumah sakit. "Cari dokter Kinan secepatnya," seru Papa Gibran sudah pasang badan di depan bagian informasi. Netranya sudah berapi-api, kalau saja boleh ingin sekali dia berteriak sekencang mungkin, tapi ditahannya. Sebelumnya Papa Gibran setelah mendapatkan rekaman perbincangan dari Rahmat masih ada pasien dadakan dan terpaksa belum bergerak. Usai memeriksa barulah menyambangi ke ruangan Kinan akan tetapi wanita itu tidak ada. Kemarahannya pun semakin menumpuk saat ada suster yang mengabarkan ada keributan di kantin dan berkaitan dengan anaknya bersama pria yang tidak dikenalnya. Murkalah Papa Gibran, orang suruhannya juga baru tiba lantas diminta untuk bergegas ke kantin, sedangkan Papa Gibran mencari keberadaan Kinan. "Baik Dokter Gibran," jawab beberapa petugas security dan staf rumah sakit, kemudian mereka bergerak cepat. Saat ini Papa Gibran belum dapat kabar terbaru mengenai keadaan di kantin. Akan tetapi saat dia masih berdiri di depan bagian informasi lalu memutar balik badannya, tampak dari kejauhan beberapa perawatnya mendorong berangkar. Dan ada Jihan yang jalan beriringan di samping salah satu berangkar. Papa Gibran langsung berlarian menghampiri kerumunan orang tersebut. Semakin dekat posisinya netra Papa Gibran langsung terbelalak melihat salah satu berangkar ditempati oleh Fatih. "Pah," seru Jihan dengan linangan air mata. Lalu dia menubrukkan tubuhnya ke papa mertuanya. "Mas Fatih, Pah, ada orang suruhan Mbak Kinan," ucap Jihan dengan suaranya yang bergetar. Tangisannya kembali pecah. Papa Gibran berusaha tenang sembari mengusap punggung menantunya dan sekilas melihat berangkar yang ditempati oleh Rahmat. Beberapa dokter juga sudah berlarian dan bergegas mengikuti kedua berangkar tersebut.
Tenang ya, nak, suamimu segera ditangani, balas Papa Gibran dengan lembutnya. Dan seketika itu juga Jihan tak sadarkan diri, setelah sejak tadi berusaha untuk kuat melihat keadaan suaminya. Untung saja Jihan pingsan saat memeluk Papa Gibran, jadi tidak sampai terjatuh di lantai. Cepat tolong bantu, dan bawa ke ruang IGD, pinta Papa Gibran ke salah satu perawat pria. Dan sama membopong Jihan menuju ruang IGD dengan cepat. Kemudian Papa Gibran keluar demi melihat pelakunya. Sang pelaku sudah tampak babak belur dan sudah diringkus oleh beberapa petugas security serta orang suruhan Papa Gibran. Saat ini pria itu diseret dengan kasarnya ke ruangan keamanan sambil menunggu petugas kepolisian yang sudah dihubungi. Semua kejadian ini menjadi perhatian pengunjung rumah sakit. Dokter Kinan ada di coffee shop, Dok, ucap salah satu perawat yang kebetulan berpapasan dengan Papa Gibran. Lantas pria tua itu menunjuk dua orang suruhan yang mengikutinya. Dengan langkah besarnya dia menuju coffee shop. Sementara Kinan yang sempat melihat kehebohan tersebut mulai beranjak dari duduknya dan merasakan adanya keganjalan. Apalagi dari kejauhan dia melihat sosok pria berjaket hitam tersebut. Jangan bilang kalau rencanaku, Kinan langsung terkesiap melihat Papa Gibran sudah berdiri di hadapannya, lalu tak lama. Ah, peki Kinan, tubuhnya terhuyung ke belakang. Pipinya terasa perih dan memanas akibat tamparan yang baru saja dilayangkan oleh Papa Gibran. Om Gibran, kenapa aku ditampar? Seru Kinan tak terima. Tangkap dia dan bawa ke ruang keamanan, perintah Papa Gibran dengan ekspresi garangnya. Kinan tampak bingung dan bergerak mundur, tapi kedua pria bertubuh tegap itu langsung menahan kedua lengannya. Apaan ini Om Gibran? Aku salah apa, Om? Sentak Kinan sembari memberontak dan masih menahan tubuhnya untuk tidak terbawa. Papa Gibran kembali menamparkan pipi Kinan dengan kerasnya, dan tidak peduli dengan tatapan pengunjung yang menyaksikan. Wanita bejat, wanita biadab, ternyata kamu, pembunuh, bentak Papa Gibran, intonasinya begitu tinggi. Om Gibran, aku tidak terima, aku ini wanita baik dan bukan pembunuh. Balas Kinan tidak mau kalah juga meninggikan suaranya. Papa Gibran menghunuskan tatapan tajamnya lalu mengeluarkan ponselnya. Jangan berdalih lagi Kinan, sentak Papa Gibran, lalu disetelnya rekaman pembicaraan Kinan dengan rahmat. Sontak saja netra Kinan membulat, mulutnya pun menganga. Tidak, itu tidak benar. Itu bukan aku, Om, sanggah Kinan sembari menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak perlu menyanggah lagi Kinan. Orang suruhanmu juga sudah tertangkap. Kalian berdua bawa dia ke ruang keamanan. Jangan sampai lepas sebelum polisi tiba. Kembali lagi Papa Gibran memberi perintah. Tidak, Om, itu bukan aku. Itu bukan aku, Om. Aku tidak punya orang suruhan. Teriak Kinan masih saja menyanggah saat kedua pria bertubuh besar itu menyeretnya keluar dari coffee shop. Suster Yuyun dan Suster Dewi yang kebetulan sengaja berpapasan, menyiramkan kopi yang ada di tangannya ke wajah Kinan.
teriak Kinan gelagapan, wajahnya sudah basah. Selamat menikmati kopinya Dokter Kinan, sindir Suster Yuyun dengan tatapan tajamnya. Brengsek kalian berdua, seru Kinan sembari melayangkan kakinya ke udara berharap tendangannya bisa mengenai Suster Yuyun. Namun sayangnya mereka berdua langsung menghindari. Bersambung.